Bab 581. Komisaris yang memberikan perintah. Apa? Heidi Lee terkejut. Meskipun dia tidak pernah mendukung perjuangan Harlee Song untuk posisi pewaris generasi ketiga keluarga Song, dia juga mengerti mengapa Harlee Song melakukan ini. Itu karena saat itu, ayahnya Harlee Song memiliki harapan yang besar terhadap Harlee Song, berharap suatu hari nanti, Harlee Song akan mewarisi posisi kepala keluarga. Apa yang tidak dia duga adalah dia meninggal di usia muda ketika Harlee Song masih sangat kecil. Nyonya, Tuan Muda Harlee telah berlutut di depan kepala keluarga sepanjang malam, memohon kepada kepala keluarga untuk memberinya kesempatan, tetapi kepala keluarga benar-benar serius kali ini dan akan mengeluarkan Tuan Muda Harlee dari keluarga. Pria tua itu berkata dengan ekspresi panik di wajahnya, "Kamu harus segera pergi dan memohon pada kepala keluarga, mungkin dia masih akan memberi Tuan Muda Harlee kesempatan demi kamu. Ayo pergi." Tanpa sepatah kata pun, Heidi Lu berbalik dan pergi, dan Hara Song juga buru-buru mengikuti. Ketika ibu dan putri itu tiba di pintu masuk villa kepala keluarga, mereka melihat Harlee Song berlutut di pintu masuk dan berkata dengan wajah tegas, "Kakek, kematian Hage Song dan penghinaan Hawk Song adalah kesalahan mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan Tuan Yang. Tolong tetap tenang dan jangan mencari Tuan Yang. Jika tidak, itu pasti akan membawa bencana bagi keluarga Song." Mendengar kata-kata itu, sebuah suara marah terdengar dari dalam villa, "Dasar makhluk jahat, beraninya kamu memohon untuk anak itu. Dia membunuh kakak ketigamu dan membuat kakak laki-lakimu menderita penghinaan di depan umum. Ini jelas menginjak-injak martabat keluarga Song. Dia harus mati untuk membalaskan dendam keluarga Song. Dan kamu, sebagai anggota garis keturunan langsung keluarga Song, menginstruksikan orang luar untuk menyerang saudaramu, ini adalah pengkhianatan. Jika kamu tidak diusir dari keluarga hari ini, bukankah kamu masih ingin mengambil posisiku sebagai kepala keluarga di masa depan?" Orang yang berbicara tidak lain adalah kepala keluarga Song, Chester Song. Baru pada saat itulah Heidi Song mengerti bahwa Harlee Song memohon untuk pemuda bernama Jerry Yang itu, dan dia diam-diam sedikit terkejut di dalam hatinya. Betapa sombong putranya, dia tahu betul. Sekarang, dia benar-benar memohon untuk seorang pemuda. Tidak hanya putranya, tetapi bahkan putrinya, telah jatuh cinta pada pemuda itu pada pandangan pertama. Dia tiba-tiba ingin bertemu dengan pemuda bernama Jerry Yang itu. Harlee Song tidak tahu bahwa ibunya berpikir seperti ini. Dia bahkan tidak memohon belas kasihan agar Chester Song mempertahankannya di keluarga Song, sebaliknya dia hanya memohon untuk Jerry Yang. Sepertinya dia memohon untuk Jerry Yang, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu dengan jelas bahwa dia tidak ingin keluarga Song menyinggung Jerry Yang. Seorang pemuda yang sangat mungkin sangat dekat dengan penjaga perbatasan utara, apakah dia keberadaan yang mampu disinggung oleh keluarga Song? Jika penjaga perbatasan utara benar-benar ditarik keluar, belum lagi keluarga Song, bahkan 8 keluarga besar kota yang akan lenyap dalam sekejap. "Kakek, untuk pengusiranku, aku menerimanya. Tapi untuk membalas dendam pada Tuan Yang, aku tidak akan melakukannya." Harlee Song berkata dengan wajah tegas. "Harlee Song, beraninya kamu memohon belas kasihan untuk bajingan itu kepada kakek. Tidak apa-apa bagiku untuk dipermalukan, tapi dia membunuh Hage. Jika anak itu tidak mati, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang keluarga Songku? Akankah mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Songku, sampai mereka bahkan tidak berani menyentuh seorang pemuda berusia 20-an. Hawk Song keluar dari dalam villa dan berkata sambil mencibir. Mata Harlee Song dipenuhi amarah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Mengapa Hage dibunuh dan mengapa kamu dihina? Apakah kamu tidak tahu?" "Hawk Song, aku bisa menyerah untuk posisi pewaris generasi ketiga, tetapi jika kamu ingin menyentuh Tuan Yang, aku akan menghentikannya bahkan jika aku harus mati. Karena Tuan Yang sama sekali bukan eksistensi yang bisa disinggung oleh keluarga Song." Hati Harlee Song terbakar oleh amarah dan matanya dipenuhi dengan keengganan. Dia ingin menghentikan balas dendam keluarga Song terhadap Jerry Yang, dan juga khawatir Jerry Yang akan menggunakan kekuatan perbatasan utara untuk memusnahkan keluarga Song dalam kemarahannya.
Tahun itu, jika bukan karena ayahnya sendiri, keluarga Song mungkin sudah lama musnah. Selama ini, alasan mengapa dia bersikeras memperjuangkan warisan adalah karena dia tidak ingin melihat stabilitas keluarga Song, yang telah dibeli dengan hidup ayahnya, hancur di tangan keluarga Song sendiri. Seseorang, tendang dia keluar untukku. Chester Song, yang berada di dalam villa, langsung berkata dengan keras. Dengan perintahnya, dua ahli dari keluarga Song, langsung berjalan ke sisi Harley Song dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan paksa kami untuk bergerak. Enyahlah." Begitu Harley Song mendorong ahli yang menghalangi jalannya, dia berteriak ke arah villa, "Kakek, jika kamu benar-benar tidak merasa lega, kamu bisa membunuhku sebagai cara untuk membalas kematian Hagai Song. Tapi sungguh, jangan membalas dendam pada Tuan Yang, dia sama sekali bukan orang biasa. Jika kamu menyinggung perasaannya, keluarga Song akan segera mundur." "Kakek, aku tidak membesar-besarkannya. Apa yang aku katakan adalah kebenaran." Harley Song berteriak sampai serak, mencoba memberitahu Chester Song tentang bahaya membalas dendam pada Jerry Yang. Namun, saat ini, tidak ada yang mempercayai kata-katanya sama sekali. Chester Song berkata dengan suara dingin, "Seorang pemuda dengan kekuatan yang baik dapat mengancam hidup dan mati keluarga Songku. Kamu ingin memohon untuknya, apakah kamu menganggap kami semua bodoh?" "Kakek benar, kamu jelas mencoba membantu memohon untuk bajingan itu. Itu sebabnya kamu sengaja membesar-besarkannya. Kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh masih tidak apa-apa, tapi memperlakukan kakek sebagai orang bodoh juga, kamu benar-benar pengkhianat." Hawk Song terus memprovokasi. "Bawa dia pergi." Suara marah Chester Song terdengar lagi. Harley Song hanya merasa sedih. Dia akhirnya berhenti memohon dan melihat ke arah dua ahli keluarga Song yang datang ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, "Enyahlah. Aku akan pergi sendiri." Dia melihat dalam-dalam ke arah villa dan membujuk untuk terakhir kalinya, "Kakek, identitas Tuan yang istimewa dan aku tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkannya. Tapi tolong, sebelum Anda melakukan apapun, akan lebih baik jika Anda memeriksanya terlebih dahulu." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Heidi Lee sudah lama berada di sana, dan hanya setelah dia yakin bahwa Harley Song hanya diusir dari keluarga dan tidak akan disakiti dengan cara apapun, dia merasa lega. Pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak memohon untuk Harley Song. Karena dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan lebih banyak, apa yang telah diputuskan Chester Song tidak akan berubah. Keluarga bertiga itu, dalam pengawasan keluarga Song, berbalik untuk pergi. "Ambil semua aset dari keluarga bertiga mereka dan kembalikan semuanya ke keluarga." Chester Song meraung. "Iya, kepala keluarga." Kepala pelayan menjawab sebagai tanggapan atas perintah itu. Setelah keluar dari kediaman keluarga Song, Harley Song berkata dengan wajah memelas, "Bu Hara, akulah yang menyeret kalian ke dalam masalah ini." Heidi Lee menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, "Kamu tahu, aku selalu enggan membiarkanmu jatuh ke pusat kekuasaan di keluarga Song, mungkin pergi adalah pilihan terbaik." "Kakak, aku tidak ingin tinggal lama di keluarga ini. Sejak ayah meninggal, kapan mereka pernah memperlakukan kita seperti keluarga?" Wajah kecil Hara Song dipenuhi dengan dendam dan dia berkata dengan marah, "Kita tidak hanya harus meninggalkan keluarga Song, kita harus menjalani kehidupan yang lebih baik. Beritahu mereka bahwa jika bukan karena kita meninggalkan keluarga Song, kita tidak akan hidup lebih baik." Harley Song memiliki ekspresi pahit, bukan karena dia tidak bisa melepaskan kemuliaan dan kekayaan keluarga Song, tetapi dia khawatir bahwa keluarga Song akan memprovokasi Jerry Yang dan membawa keluarga Song menuju kehancurannya. Heidi Lee melihat apa yang ada di pikiran Harley Song dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu telah melakukan yang terbaik, apapun yang terjadi pada keluarga Song tidak ada hubungannya denganmu lagi." Harley Song menghela nafas dan mengangguk, "Kalian jangan khawatir, aku akan tetap kuat." Pada saat itu, sebuah Audi A8 hitam perlahan-lahan berhenti di depan keluarga bertiga itu. Kaca jendela terbuka dan wajah Parubaya yang dingin muncul.
Dia menatap Harley Song dan berkata, "Komisaris yang kami telah memberikan perintah kepadaku untuk menjemput kalian." Bersambung.